Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 metodologi penelitian A. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyusunan latar belakang dan pertanyaan-pertanyaan. Di sini saya perkenalkan, nama saya Asimaissaroh, NIM 4119010, dan rekan saya Weni Ihda Cusnayaini dengan NIM 4119015. Yang ketiga dengan nama Siti Aisyah Damayanti dengan NIM 4119018, dan yang terakhir Yunita Yunanti dengan NIM 4119025. Di sini saya akan membahas tentang fakta dan data penelitian. Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran yang spesifik mengenai objek dari penelitian itu tersebut. Sedangkan data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan suatu masalah atau menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan dari penelitian. Data penelitian itu dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian itu berlangsung. Kemudian, pengumpulan data dalam penelitian itu perlu dipantau agar data yang diperoleh itu dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya, walaupun telah menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Tetapi, jika dalam proses penelitian tersebut tidak diperhatikan, bisa jadi data yang terkumpul itu hanya seonggokan sampah. Kemudian, data berdasarkan sumbernya itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti itu harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus atau focus group discussion, dan penyebaran kuesioner. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan dari seorang peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian. Yang kedua itu data berdasarkan sifatnya, data berdasarkan bentuk dan sifatnya. Data penelitian itu dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang berbentuk angka-angka. Data kualitatif itu data yang berbentuk kata-kata atau kalimat. Yang kedua, data kuantitatif itu data yang berbentuk angka-angka atau grafik. Dan dibedakan menjadi dua lagi, yaitu data diskrit dan data kontinum, yang sifatnya sama-sama dari sifat kualitatif dan kuantitatif. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Weni Ihda Cusnayaini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Asimaissaroh, yaitu tentang logika problem akademik. Permasalahan penelitian merupakan penajaman isu sentral secara umum, yang biasanya berbentuk pernyataan. Masalah adalah titik tolak terpenting dalam melakukan sebuah penelitian, karena tanpa adanya masalah, maka penelitian tidak akan terjadi ataupun berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, langkah pertama yang mesti dilakukan dalam rangka mengadakan sebuah penelitian adalah mencari atau memilih sebuah masalah untuk diteliti. Masalah itu selalu ada dan tersedia cukup banyak. Hanya saja memang memerlukan kejelian atau kepekaan seseorang untuk dapat mengidentifikasikannya, menentukannya, memilihnya, dan juga merumuskannya.
Untuk menentukan sumber masalah dapat diperoleh dari bacaan, pertemuan-pertemuan ilmiah, pernyataan pemegang otoritas, pengamatan sepintas, pengalaman pribadi, dan juga perasaan intuitif. Sedangkan pembatasan masalah merupakan hal-hal yang membatasi penelitian yang akan dilakukan meliputi segala hal yang menjadi inti permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah, seperti pada skripsi, tesis, maupun disertasi. Mengapa perlu adanya batasan? Karena batasan masalah diperlukan agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas, fokus, dan lebih spesifik. Batasan masalah menegaskan apa saja lingkup yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan dalam penelitian. Dalam penyusunan karya tulis, pembatasan sangat penting agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas. Kemudian permasalahan biasanya akan muncul apabila terdapat kesenjangan atau perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, dan hal-hal lain yang bertentangan antara apa yang diharapkan dan kenyataan. Permasalahan penelitian akan timbul apabila ada kesenjangan antara teori what should be dengan kenyataan yang dijumpai, yaitu what is. Pada saat ini, banyak sekali kesenjangan mengenai pengetahuan dan juga teknologi. Informasi yang tersedia kurang mencukupi, serta teknologi yang ada tidak memenuhi kebutuhan atau sebagainya. Untuk itulah penelitian dilakukan, sehingga kesenjangan tersebut yang tidak dapat dihilangkan sama sekali, minimal dapat diperkecil. Jadi pada intinya, masalah itu selalu ada dan tersedia cukup banyak. Hanya saja memang memerlukan kejelian atau kepekaan seseorang untuk dapat mengidentifikasikannya, menentukannya, memilihnya, dan juga merumuskannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan membaca latar belakang penelitian artikel atau laporan penelitian. Pada saat kita membaca suatu latar belakang penelitian sebuah artikel atau laporan penelitian, perlu adanya suatu kritik di dalamnya. Nah, bagaimana cara yang baik saat mengkritik? Terdapat beberapa metode untuk melakukan suatu kritikan yang tergantung pada latar belakang dan pengalaman kita sendiri. Semakin luas pengalaman kita dalam mengkritik dan pengalaman kita dalam penelitian, jadi semakin rinci analisa kita. Tetapi pada waktu kita memulainya, kita memerlukan beberapa petunjuk dasar yang perlu diikuti. Sebelum kita mengkritik sebuah artikel, bahkan sebelum Anda membacanya, amati dahulu kesimpulan dan rekomendasinya. Setelah memilih sebuah artikel untuk dikritik, baca dengan teliti secara seluruh artikel dari awal sampai akhir. Lihatlah istilah kata kunci, masalah, kerangka, tujuan, rancangan, sampel, metode, hasil, analisa, perlindungan terhadap hak manusia, kemudian kesimpulannya. Diwajibkan semua bagian tersebut secara urut. Kebanyakan orang mengalami sedikit kesulitan dalam menentukan manfaat teori dan manfaat penelitian. Tentu saja dari kedua hal tersebut sangat berbeda. Teori menjelaskan sesuatu yang sepenuhnya tidak dimengerti, sedangkan manfaat laporan penelitian tidak mudah diamati. Hasil temuan bisa menunjang hipotesis kita, tetapi apakah kita dapat menggunakan laporan atau tidak tergantung pada kemampuan kita untuk mengerti laporan dan kesimpulannya. Tentu adanya sebuah metode tentang mengkritik suatu penelitian yang dipublikasikan adalah mengevaluasi penelitian didasarkan pada pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pertanyaan penelitian yang menjadi dasar masalah untuk penelitian itu biasanya dinyatakan kembali menurut tingkat rancangan penelitiannya. Kemudian ada rancangan penelitian itu, yang pertama itu ada sampel. Misal nih, apa target populasinya, kemudian apa kriteria menjadi sampel, kemudian bagaimana sampel dipilih, terus berapa besarnya sampel tersebut. Kemudian yang kedua itu ada metode. Metode itu misalnya apakah variabel-variabel dalam penelitian ini, terus metode apakah yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Kemudian analisa data, itu misalnya ada apakah analisa data menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian apakah cukup kuat untuk mendukung pertanyaan-pertanyaan yang dibuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada validatis internal. Misalnya, apakah ada suatu penjelasan alternatif terhadap hubungan variabel yang diamati atau variabel yang tidak diamati? Jika ya, apakah mungkin?
Yang terakhir itu ada validatis eksternal. Misalnya, apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada lingkungan, waktu, individu, dan tempat lainnya? Spesifik selanjutnya yang terakhir yaitu apakah pertanyaan penelitian yang logis yang timbul dari penelitian ini. Ingat bahwa semua penelitian menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawabannya, dan menganggap bahwa penelitian akan melakukan suatu penelitian. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aca, yaitu penulisan latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas. Biasanya latar belakang juga membahas penelitian sebelumnya. Latar belakang masalah atau latar belakang penelitian adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah atau problematika yang menarik untuk diteliti. Latar belakang sebaiknya menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan alasan rasional esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta, data, referensi, dan temuan peneliti sebelumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan latar belakang. Yang pertama, ancangan pembahasan. Yang kedua, alur logika pemikiran yang digunakan, penggunaan sumber teori sebagai dasar pemikiran, penggunaan fakta dan data, penyampaian gagasan secara jelas. Latar belakang peneliti harus memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, data dasar dijadikan sebagai masalah acuan penelitian. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang saling berhubungan. Pengungkapan pertanyaan dari pertanyaan umum hingga ke khusus. Bagian pertanyaan khusus akan muncul masalah khusus berikutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.